Awalnya, aku hanya ingin menghiburnya. Hal yang tidak terpikirkan malah terjadi. Akhirnya aku bilang ke Bu Alma, aku siap jadi teman ibu. Aku juga akan selalu siap kapan saja ibu ingin begituan. Biar semua ini tidak jadi dosa, lebih baik kita sahkan saja hubungan ini, Bu. Ini kisah selengkapnya. Namaku Azmi, usiaku 25 tahun, dan aku masih jomblo. Aku punya seorang tetangga bernama Bu Alma, usianya 35 tahun. Suaminya telah meninggal tahun lalu karena kecelakaan. Sekarang, dia tinggal sendiri bersama seorang anak. Suatu hari, dia memanggilku ke rumahnya. Ada apa, Bu? Tanyaku. Aku minta kamu datang ke rumah sebentar, ada yang ingin kubicarakan, jawab Bu Alma. Apa ibu ada keperluan? Tanyaku lagi. Iya, saya mau bertemu teman dan mungkin pulang agak malam, jelasnya. Oh baik, kalau begitu saya tunggu di rumah sampai ibu pulang. Bagus. Ibu mau mandi dulu ya, kata Bu Alma. Baik, Bu. Saya tunggu di sini saja. Kalau mau nonton TV, remote-nya ada di meja, silakan nyalakan supaya tidak bosan, tambahnya. Iya, Bu. Siap. Setelah itu, dia pergi ke kamar mandi. Tak lama kemudian, Bu Alma memanggilku dari kamar mandi. Azmi, suaranya terdengar. Iya, Bu, ada apa? Jawabku. Tolong ambilkan sabun di dapur, Bu lupa bawa, katanya. Iya, Bu, jawabku sambil mengambil sabun. Ketika masuk, aku melihat Bu Alma tanpa handuk dan spontan kaget. Maaf, Bu, saya kira ibu sudah pakai handuk, kataku gugup. Tak apa, kamu tidak salah, jawabnya sambil melanjutkan mandinya. Ini adalah kali pertama aku melihat Bu Alma dalam situasi seperti itu, meski aku sering bermain ke rumahnya. Situasinya sangat berbeda. Mungkin karena terburu-buru, dia lupa membawa sabun. Setelah selesai mandi, Bu Alma berhenti sejenak di depanku dan bertanya, Azmi, tadi kamu lihat kan? Iya, Bu, maaf, jawabku. Tidak apa-apa, katanya sambil tersenyum. Saya mau tanya, Bu, ibu kelihatan cantik sekali. Mau ketemuan dengan siapa sih? Tanyaku. Ada seseorang yang ibu temui lewat media sosial, rencananya orang ini mau ibu jadikan suami, jelasnya. Saya selalu doakan yang terbaik buat ibu, kataku. Terima kasih, Azmi, jawabnya sambil tersenyum bahagia. Setelah itu, Bu Alma bergegas menuju kamar untuk berganti pakaian. Entah apa yang kupikirkan saat itu. Aku bertanya-tanya, apakah pertemuan ini benar-benar penting? Atau mungkin hanya pertemuan biasa? Beberapa saat kemudian, Bu Alma keluar rumah dan berangkat. Saat itu jam menunjukkan pukul 5 sore. Namun, tak sampai 2 jam, dia sudah kembali dengan wajah muram dan kesal. Aku bingung, bukankah tadi katanya akan pulang terlambat? Ada apa ini? Aku berusaha mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Ibu kenapa? Tanyaku. Awalnya, Bu Alma hanya terdiam sambil berjalan menuju kamarnya, tampak jelas beliau sangat kesal saat itu. Aku berpikir untuk tidak bertanya lagi, takut salah bicara dan membuatnya semakin marah. Lebih baik aku diam saja. Tak lama kemudian, Bu Alma keluar dari kamarnya dan tiba-tiba berkata, "Gagal,
Azmi, gagal. Apa yang gagal, Bu? Pertemuannya, tanyaku. Pertemuan sudah, tapi ibu gagal melakukan yang itu dengan dia, jawabnya. Oh, gagal yang itu ya, Bu? Iya, Azmi. Padahal tadinya ibu senang sekali karena dia bilang ingin melakukan itu juga. Tapi, tiba-tiba dia dapat telepon entah dari siapa, dan langsung menyuruh ibu pulang. Dia bahkan bilang ibu tidak boleh ketemu dia lagi, ungkapnya. Jujur saja, Azmi, ibu sangat kecewa dan sakit hati sama dia. Ibu jangan bilang ibu yang ingin melakukan itu sama dia, tanyaku heran. Begini, Azmi, ibu mau jujur sama kamu. Ibu kan sudah lama sendiri, dan ibu juga wanita normal seperti yang lain. Jadi, wajar kalau ibu butuh hal itu, jawabnya. Aduh, Bu. Tadinya saya kira ibu senang karena dia pengusaha kaya, sahutku. Kamu tidak akan mengerti perasaan ibu, Azmi, jawabnya sambil menghela napas. Iya, Bu. Maaf ya, jawabku pelan. Kemudian, Bu Alma bilang, lebih baik ibu tidak akan ketemu dia lagi. Rasanya sia-sia. Aku hanya bisa diam, merasa tidak menyangka kalau semua ini bisa membuat Bu Alma sangat kecewa. Jika ibu tahu akan berakhir begini, mungkin dia tidak akan pernah bertemu dengan orang itu. Buang-buang waktuku saja kalau tahu kamu bisa sehebat ini. Kenapa tidak dari dulu saja? Begitulah semua berawal dari kegagalan Bu Alma. Awalnya, niatku hanya untuk menghiburnya, namun sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terlintas di pikiranku justru terjadi. Akhirnya, aku berkata, aku siap, Bu. Aku mau jadi bagian dari hidup ibu. Iya, Azmi, aku juga tidak menyangka bisa sebesar ini. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk terus membuat ibu bahagia. Pada akhirnya, aku dan Bu Alma memutuskan untuk menikah demi menghindari hal-hal yang dilarang. Kami menjalani hari-hari bersama dengan bahagia, saling mendukung, dan hidup dalam kebahagiaan.